Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azarina Lakesha Purnama dari kelas 2A2 dengan 3 digit NIM terakhir 042. Di sini dengan dua audiens, yaitu Nabila Maherunisa dan Aisyah Nur Mujahidah. Mari kita masuk ke materi inti. Materi pertama adalah Alhamdu. Mengapa? Slide selanjutnya. Mengapa Allah memilih kata alhamdu bukan kata lain? Dalam tafsir, alhamdu ini adalah pujian lisan yang spesifik. Ia harus mengandung takzim atau pengagungan. Di sini kita belajar bahwa iman itu diperlukan, bukan diikrarkan. Tidak cukup hanya kagum dalam hati melihat kebesaran Allah. Kita diminta untuk melisankannya. Pujian ini juga disebut ikhtiar. Artinya, kita memuji Allah karena sifat-sifatnya yang mulia, bukan karena terpaksa. Ini adalah bentuk cinta yang diungkapkan secara sadar. Selanjutnya, yaitu perbedaan dari alhamdu dan syukur. Syukur lebih luas dari alhamdu dalam media, yaitu mencakup hati, lisan, perbuatan. Namun, alhamdu lebih dalam karena memuji Allah dalam segala situasi, suka maupun duka. Banyak orang yang mengira hamdu dan syukur itu sama, padahal syukur lebih luas medianya, sedangkan alhamdu lebih istimewa. Mengapa? Karena syukur biasanya merupakan respon setelah kita diberi sesuatu. Tetapi alhamdulillah adalah pujian yang tetap tegak meski kita sedang tidak mendapatkan apa yang kita mau. Kita memuji Allah karena Dia adalah Allah, Zat yang Maha Sempurna. Terlepas dari apakah hari ini kita sedang untung atau rugi secara duniawi. Selanjutnya, yaitu alif lam istroq. Perhatikan huruf al pada alhamdu ini bukan sekadar hiasan tata bahasa. Al di sini bermakna mencakup segala jenis pujian, baik pujian yang kita berikan saat mendapatkan rezeki nomplok, maupun pujian saat kita diuji dengan rasa sakit. Orang yang paham poin ini tidak akan pernah merasa salah alamat saat memuji Allah. Saat sakit, ia memuji Allah karena tahu sakit adalah penggugur dosa. Saat sibuk luar biasa, ia memuji Allah karena kesibukan adalah rahmat yang menghindarkannya dari kemaksiatan. Segala kondisi adalah alasan untuk memujinya. Kita diajarkan untuk memuji Allah bukan karena apa yang kita rasakan, yaitu maupun senang atau susah, melainkan karena Allah adalah Zat yang Maha Baik, yang setiap takdirnya, bahkan yang pahit sekalipun, mengandung rahmat. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu milik Allah. Tidak ada makhluk yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jika kita kagum pada kualitas seseorang, hakikatnya kita sedang mengagumi karya Allah. Pada orang tersebut kembalikanlah pujian itu kepada Sang Pencipta. Lalu bagaimana dengan pujian kepada sesama manusia? Selanjutnya, ada pemuji manusia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pujian sejatinya hanya milik Allah. Jika kita diber- Jika kita memuji seseorang karena kecerdasannya, tanyakan siapa yang memberi akal itu. Jika kita memuji seseorang karena kecantikannya, tanyakan siapa yang melukis rupa itu. Hakikatnya, kita memuji Allah melalui ciptaannya. Inilah mengapa kita dilarang memuji manusia secara berlebihan agar kita tidak lupa pada sumber kelebihan itu sendiri, yaitu Allah. Memuji manusia sewajarnya, memuji Allah seluas-luasnya. Cukup memuji sewajarnya sesuai kualitas aslinya. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu adab saat dipuji. Pujian ini bisa menjadi juga ujian. Kita menyadari bahwa pujian manusia seringkali merupakan ujian yang menghanyutkan dan bisa memicu penyakit hati atau gurur. Juga bisa menjadi pengingat aib diri. Saat dipuji, ingatlah bahwa orang lain memuji karena Allah, masih menutupi aib dan dosa kita. Jika Allah membukanya sedikit saja, niscaya tidak akan ada yang memuji. Bagian ini sangat krusial bagi kesehatan mental dan spiritual kita. Bagaimana sikap kita saat menjadi objek pujian? Pujian adalah ujian yang seringkali lebih berat daripada cercaan. Saat orang memuji kita, mereka hanya melihat sampul yang Allah buat indah. Mereka tidak melihat aib kita. Mereka tidak tahu dosa rahasia kita. Maka, adabnya adalah jangan pernah merasa benar-benar saleh hanya karena kata-kata orang. Gunakan pujian itu sebagai cermin untuk malu kepada Allah. Malu karena dipuji atas kebaikan yang sebenarnya Allah yang berikan. Sementara itu, kita sendiri masih penuh celah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu makna dari Arab. Arab ini bukan sekedar berarti Tuhan, melainkan zat yang memiliki, mengatur, mengurus, dan memelihara, atau ngopeni, seluruh makhluk. Dalam alam pikir bahasa, Rab menggambarkan sosok raja. Setelah memuji, kita menyebut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Rob atau raja. Kata ini dalam bahasa Arab sangat dalam, mencakup kepemilikan, pengaturan, dan pemeliharaan. Bayangkan seseorang mengelola yang tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai, dan selalu memastikan setiap detail terurus dengan sempurna. Dia adalah raja yang bukan Dia adalah raja yang bukan hanya memerintah, tapi raja yang turun tangan memastikan hambanya tumbuh, sehat, dan terpenuhi kebutuhannya. Membaca Rab berarti mengakui bahwa hidup kita berada dalam manajemen yang paling aman. Selanjutnya, yaitu makna al-alamin. Segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kulumma siwalah, yaitu mencakup seluruh kehidupan di dunia maupun di akhirat, meliputi seluruh penjuru langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, hingga benda mati. Siapa yang dikelola Allah, yaitu Al-Alamin. Segala sesuatu selain Allah, ini meruntuhkan kesombongan manusia yang merasa dunia hanya miliknya. Allah adalah Tuhan bagi malaikat di langit, jin di alam gaib, hewan di kedalaman samudra, hingga partikel terkecil di galaksi yang belum terdeteksi manusia. Di akhirat pun, Allah tetaplah Rob atau Raja. Kekuasaannya melampaui batas ruang dan waktu. Kita adalah bagian kecil dari sistem raksasa yang diatur oleh satu zat yang maha kuasa. Selanjutnya, yaitu kasih sayang Allah. Allah mencukupi kebutuhan harian kita, seperti sarapan, bahkan tanpa kita harus memohon secara detail setiap saat. Allah memilih kita menjadi manusia atau makhluk yang paling mulia, bukan menjadi hewan atau benda mati tanpa kita pernah memilihnya sendiri. Allah menjaga kita saat tidur, saat kita tidak berdaya, dari berbagai bahaya, bencana, maupun gangguan yang tidak terlihat. Itu merupakan bukti kasih sayang Allah. Mari kita lihat bukti konkret rububiyahnya,
yaitu Allah memberi kita makan tanpa kita harus mengerti bagaimana organ tubuh kita bekerja mengelolanya. Allah menjaga kita saat tidur saat kita sama sekali tidak punya daya untuk mengusir nyamuk sekalipun. Allah yang melindungi kita. Luar biasanya lagi, pengurusan Allah tidak berhenti saat kita berbuat dosa. Allah tetap memberikan udara, tetap memberikan detak jantung, bahkan kepada orang yang sedang menghujatnya. Itulah bukti bahwa Allah adalah Rob yang Maha Penyabar. Selanjutnya, selanjutnya yaitu keutamaan. Ada jalan pintas meraih ridho Allah, kalimat yang paling dicintai sebagai pemberat timbangan amal, kunci penambah nikmat dan penyempurna berkah. Keutamaan dari alhamdulillah yaitu keutamaan alhamdulillah yaitu Rasulullah menyebutkan bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan amal kita. Ia adalah doa terbaik, zikir terbaik, dan kunci penambah nikmat. Bahkan secara hakiki, kemampuan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah adalah nikmat yang lebih besar daripada rezeki yang baru saja kita terima. Mengapa? Karena rezeki dunia akan habis, sedangkan pahala satu ucapan alhamdulillah akan kita bawa sampai ke hadapan Allah. Satu kalimat ini adalah harga yang Allah tetapkan untuk membayar setiap nikmat yang kita rasakan. Mari kita jadikan hamdalah sebagai nafas dalam setiap langkah kita. Satu ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan atau mizan. Mengapa satu kalimat pendek bisa seberat itu? Bayangkan jika kita mendapatkan hadiah mobil mewah, kita akan merasa senang. Itu nikmat dunia. Tapi ketika kita mengucap alhamdulillah dengan tulus, nilai alhamdulillah itu di sisi Allah jauh lebih mahal daripada nilai dari harga mobil tersebut. Mengapa? Karena mobil itu nantinya pasti akan hancur, akan berkarat, dan tidak kita bawa ke liang lahat. Namun, pahala dari satu ucapan Alhamdulillah tadi adalah aset abadi yang akan menyambut kita di akhirat. Dunia ini fana, tapi pujian kita kepada Sang Pemilik dunia adalah baka atau kekal. Mengapa Allah sangat mencintai kalimat ini? Karena Alhamdulillah adalah pengakuan kedaulatan. Saat kita mengucapkannya, kita sedang menurunkan ego kita dan menaikkan keagungan Allah. Kita mengakui bahwa keberhasilan kita bukan karena gelar kita, bukan karena lembur kita, tapi karena izin Allah mencintai kejujuran hambanya yang mengakui keterbatasan dirinya di hadapan kemahakuasaan Rob-Nya. Inilah mengapa tahmid menjadi zikir yang paling utama. Alhamdulillah ini sebagai kunci magnet rezeki. Kita sering terjebak dalam siklus mengeluh dulu baru bekerja. Padahal rumusnya terbalik yaitu pujian dulu baru ditambah, sesuai janjinya dalam surah Ibrahim ayat 7. Syukur adalah booster dari rezeki. Namun, perhatikan lagi, syukur di sini bukan sekedar formalitas lisan. Syukur yang dimaksud adalah ketika hati kita merasa cukup atau qanaah, sehingga lisan spontan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah melihat hati seorang hamba yang penuh dengan pujian, meski dalam kondisi pas-pasan, Allah akan merasa malu jika tidak menambah nikmat hamba tersebut. Alhamdulillah adalah magnet yang menarik keberkahan. Dalam hal ini, kita sering lupa bahwa setiap nafas,
Setiap kedipan mata ada harganya. Jika Allah menagih biaya oksigen atau detak jantung, kita akan bangkrut seketika. Namun, Allah hanya meminta satu bayaran dari hambanya, yaitu pujian yang tulus. Jika kita tidak membayar nikmat itu dengan alhamdulillah, maka nikmat itu statusnya juga menjadi hutang yang akan ditagih di akhirat nanti. Dengan mengucap alhamdulillah, kita sedang melunasi hak Allah atas nikmat tersebut, sehingga nikmat itu menjadi berkah, bukan beban. Alhamdulillah bisa menjadi obat anti-stres paling ampuh. Mengapa orang yang rajin mengucap alhamdulillah ini menjadi lebih tenang? Karena ia melatih otaknya untuk selalu mencari kebaikan di tengah kebaikan. Orang yang tidak terbiasa memuji Allah akan fokus pada satu hal yang hilang dan melupakan 99 hal yang masih ada. Tapi hamba Allah akan berkata, "Ya Allah, meskipun proyekku gagal, aku memujimu karena aku masih punya keluarga yang sehat. Meskipun aku sakit, aku memujimu karena lisan ini masih bisa berzikir." Ini adalah bentuk regulasi emosi tertinggi. Level ter- Level tertinggi dari hidup kita yaitu saat kita mengalami musibah. Kita harus tetap memuji Allah. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, jika kita punya ilmunya, kita memuji Allah saat musibah karena kita tahu tiga hal. Yang pertama yaitu, musibah itu tidak lebih berat dari yang sanggup kita pikul. Musibah itu tidak menimpa agama kita, hanya dunia kita. Ada pahala sabar yang jauh lebih besar dari kerugian yang kita alami. Inilah rahasia mengapa para sahabat Nabi tetap mengucap Alhamdulillah meskipun dalam kondisi terjepit. Alhamdulillah juga bisa menyempurnakan keberkahan. Segala urusan yang tidak diawali dengan hamdalah akan terputus berkahnya. Apa artinya? Urusan itu mungkin selesai, tapi tidak membawa ketenangan. Uangnya mungkin banyak, tapi cepat habis tanpa bekas. Pekerjaannya mungkin mapan, tapi membuat jauh dari keluarga. Itulah arti dari terputus. Maka, saya mengajak untuk mengintegrasikan Alhamdulillah dalam setiap nafas pekerjaan kita, mulai dari buka mata, menyalakan mesin kendaraan, hingga menutup laptop saat kita di kampus. Kemampuan kita untuk mengucap Alhamdulillah adalah sebuah nikmat yang juga harus disyukuri dengan Alhamdulillah yang lain. Ini adalah lingkaran kebaikan yang tidak berujung. Jangan biarkan lisan kita kering. Jadikan kalimat ini sebagai identitas kita. Ingat, di surga nanti salah satu panggilan kehormatan adalah Alhamadun, yaitu orang-orang yang banyak memuji Allah dalam setiap keadaan. Mari kita melatih diri menjadi bagian dari mereka mulai detik ini. Biasanya, kapan kita mengucap Alhamdulillah? Kebanyakan kita hanya berucap saat keinginan kita terkabul. Tapi, mari kita renungkan bahwa Alhamdulillah bukan hanya sekedar respons atas hasil, tapi pengakuan atas kesempurnaan zat. Bayangkan jika kita melihat matahari terbit. Matahari tidak memberi uang kepada kita, tapi kita memuji keindahannya. Begitulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya karena Dia adalah Allah. Meskipun hari ini kita belum makan, meskipun doa kita belum dijawab, Allah tetaplah sang pemilik segala pujian. Di sini kita belajar melatih lisan agar tidak menjadi hamba transaksional, yaitu yang hanya memandang dari hasil yang Allah berikan kepada kita, yang hanya memuji jika kita diberi.
Hadis mengatakan Alhamdulillah ini memenuhi mizan. Mengapa? Secara logika, semua amal kita seperti sholat, puasa, zakat, seringkali tercampur ria atau kurang khusyuk. Tapi, satu ucapan Alhamdulillah yang tulus adalah pengakuan murni bahwa kita dan Allah adalah segalanya. Itulah yang membuat berat amal kita. Ia adalah kalimat yang menghancurkan kesombongan. Saat kita berkata Alhamdulillah, kita sedang membuang beban rasa memiliki di pundak kita dan mengembalikannya kepada Allah. Itulah mengapa timbangan kita menjadi berat di akhirat karena di dunia kita sudah melepaskan ego kita dengan mengucapkan Alhamdulillah pada setiap hal yang manusia secara alami memiliki negativity bias. Kita lebih ingat satu lubang di jalan daripada jalanan aspal yang mulus sepanjang 10 kilometer. Alhamdulillah adalah alat filtrasi otak. Dengan memaksakan lisan berucap Alhamdulillah, kita memaksa otak mencari kebaikan. Jika kita tidak membiasakan ini, kita akan menjadi pribadi yang buta nikmat. Selanjutnya yaitu kita tidak akan pernah puas meskipun diberi satu samudera rezeki. Kebahagiaan bukan tentang berapa banyak yang didapat, tapi seberapa fasih lisan kita memuji Sang Pemberi. Untuk Allah berjanji untuk memegang kendali penuh atas ekonomi, dunia, kesehatan, dan takdir. Jika kita merasa hidup kita jalan di tempat, mungkin kita kurang membayar nikmat yang lama dengan pujian. Bayangkan jika kita memberi hadiah kepada seseorang, lalu orang itu memuji hadiah yang kita berikan di depan orang banyak. Tentu kita ingin memberi lagi. Allah lebih dari itu. Allah senang dipuji oleh hambanya. Bukan karena Allah butuh pujian, tapi karena Allah ingin hambanya menyadari bahwa sumber kebahagiaan itu dekat, yaitu di dalam rasa syukur. Bayangkan jika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga hari ini. Refleks pertama kita biasanya adalah kenapa dengan saya? Mengapa? Karena di balik musibah itu ada ribuan keburukan yang lebih besar yang Allah cegah. Ada dosa yang sedang dikuburkan, ada derajat yang sedang dinaikkan. Orang yang bisa memuji Allah saat tertimpa musibah adalah manusia yang sudah merdeka dari dunia. Dia tidak bisa lagi dijatuhkan oleh kemiskinan atau disakiti oleh kehilangan. Karena sumber pujiannya adalah Allah yang tidak akan pernah hilang. Kita ingin akhir hidup kita husnul khotimah ditutup dengan kalimat baik. Penduduk surga saat masuk ke dalamnya, ucapan mereka adalah Alhamdulillahi azaba, anal hazan. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Jika kita ingin di akhirat lisan kita fasih memuji Allah, maka kita harus memulainya dari sekarang. Jangan sampai kita baru menyadari nilai Alhamdulillah sangat nikmat yang saat nikmat itu sudah dicabut. Rasulullah memperingatkan bahwa perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah akan terputus. Terputus apanya? Yaitu berkahnya. Kita banyak melihat rumah tangga yang mewah tapi panas, kantor yang gajinya besar tapi karyawannya stres. Itu karena tidak ada hamdalah di sana. Alhamdulillah ini menyuntikkan ruh ke dalam benda mati.
Makanan dimakan dengan alhamdulillah menjadi energi ketaatan. Harga yang dikelola dengan alhamdulillah menjadi penenang jiwa. Kita ingin membangun hidup yang bukan hanya besar secara angka, tapi besar secara makna. Mulai detik ini, tidak ada nikmat sekecil apapun, bahkan sekedar bisa bernafas lega atau melihat warna bunga yang lewat tanpa satu ucapan alhamdulillah. Ingat, kelak di hari kiamat akan ada bendera yang disebut Liwaul Hamd, yaitu bendera pujian, yang dipegang Rasulullah. Dan di bawahnya adalah orang-orang yang lisannya selalu basah dengan alhamdulillah. Udah 30 menit belum ya? Apa tambahin aja ya? Jujur nggak tahu sebelumnya. Wait, jangan dimatiin dulu ya, Bial. Selanjutnya, selanjutnya, bayangkan hidup kita adalah sebuah toko yang besar. Setiap hari Allah mengirimkan paket-paket nikmat ke hidup ke depan pintu rumah kita. Paket kesehatan, paket keluarga, paket kesempatan. Dalam dunia manusia, setiap barang yang diterima akan statusnya legal. Di mata Allah, Alhamdulillah adalah tanda tangan kwitansi tersebut. Jika kita menerima nikmat, tapi tidak memuji Allah, kita ibarat penerima barang yang tidak tahu terima kasih. Atau bisa jadi lebih buruk lagi, dianggap pencuri nikmat karena tidak mengakui siapa pengirimnya. Dengan ucapan Alhamdulillah, kita melegalkan nikmat tersebut untuk kita gunakan sebagai sarana ibadah. Hati manusia itu ibarat cermin. Dunia ini penuh dengan debu, yaitu masalah, keluhan, ambisi. Jika kita terus mengeluh, cermin hati kita akan tertutup dengan hitam, dengan debu hitam, dan kita tidak bisa melihat cahaya Allah. Namun, setiap satu ucapan Alhamdulillah yang tulus, ia bertindak seperti kain lap yang membersihkan satu titik debu. Semakin sering kita memuji Allah, semakin bening cermin hati kita. Hasilnya, saat cermin itu bersih, kita akan bisa memulai melihat keajaiban-ajaiban kecil yang selama ini tidak terlihat. Kita akan menyadari bahwa ternyata hidup kita sangat kaya. Hanya saja selama ini hati kita terlalu kotor oleh keluhan untuk menyadarinya. Para ulama berkata, nikmat itu adalah hewan buruan yang liar, maka ikatlah ia dengan syukur. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa dulu saya sukses sekarang jatuh? Mengapa dulu saya sehat sekarang sakit-sakitan? Salah satu kemungkinannya adalah kita punya nikmat, tapi tidak kita ikat. Nikmat yang tidak disambut dengan alhamdulillah akan merasa tidak betah dan pergi mencari tempat lain. Sebaliknya, alhamdulillah menciptakan pagar energi yang membuat nikmat itu menetap, bahkan beranak pinak atau bertambah. Jangan biarkan nikmat kita lepas hanya karena kita sedang lupa mengikatnya dengan pujian setiap harinya. Alhamdulillah bisa juga digunakan untuk mencegah istidraj adalah hal yang sangat menakutkan, yaitu ketika Allah memberi seseorang harta dan kesenangan, padahal orang itu bermaksiat. Bagaimana cara membedakan apakah nikmat kita adalah anugerah atau istidraj? Jawabannya yaitu pada lisan dan hati kita.
Jika nikmat itu membuat kita semakin fasih mengucap Alhamdulillah dan semakin tunduk kepada Allah, maka itu anugerah. Tapi, jika nikmat itu membuat kita menjadi sombong dan lupa memuji Allah, maka kita harus berhati-hati. Itu bisa jadi adalah pancingan menuju kebinasaan. Alhamdulillah adalah detektor sekaligus pelindung agar nikmat kita tidak berubah menjadi laknat. Kita akan mencoba merenungkannya sekali lagi, yaitu bahwa Allah itu Maha Kaya. Dia butuh pujian kita. Seluruh malaikat di langit sudah memujinya tanpa henti. Lalu, mengapa dia sangat ingin mendengar Alhamdulillah dari kita? Karena Allah sangat mencintai kita. Ibarat seorang ayah yang memberi hadiah pada anaknya. Dia tidak butuh pujian anak itu, tapi dia ingin mendengar ucapan terima kasih karena itu menunjukkan bahwa si anak menghargai kasih sayangnya. Saat kita mengucapkan Alhamdulillah, terjadi sebuah dialog cinta antara hamba dan Tuhan. Di saat itulah, jarak antara langit dan bumi seseorang seolah akan hilang. Kita sedang berbicara langsung dengan Sang Maha Pengasih melalui frekuensi syukur. Banyak dari kita datang kepada Allah hanya membawa permintaan doa. Kita sibuk meminta apa yang belum ada, sampai lupa memuji apa yang sudah ada. Habiskan 80% waktu kita untuk berdoa dan mengucap Alhamdulillah atas hal yang detail. Alhamdulillah hari ini, seperti Alhamdulillah hari ini jantungku masih berdetak. Alhamdulillah masih bisa tersenyum. Alhamdulillah masih punya iman. Saat Allah melihat hambanya begitu sibuk memujinya, Allah akan mencukupkan kebutuhan hamba tersebut, bahkan sebelum dia sempat memintanya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka sedikit meminta, tapi banyak memuji. Sebagai penutup, sebagai penutup, kita kita mengucapkan dalam hati dengan penuh tenaga, yaitu dengan mengucapkan dalam hati dengan penuh tenaga, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan beban itu sedikit lebih ringan, karena kita baru saja menyerahkan masalah itu kepada Sang Rob, Sang Pengelola alam semesta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.